Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniar Dwi Nur Anissa Aulilia dengan NIM 201200040 dan teman saya Dedik Nugroho. Di sini kami akan menjelaskan mengenai strategi pengembangan pendidikan Islam dalam menghadapi perkembangan iptek. Sebelum memasuki ke strateginya, kita harus mengetahui apa itu arti pendidikan Islam dan apa itu teknologi. Di sini saya menjelaskan mengenai pengertian. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah upaya menyeimbangkan, mendorong, serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berdasarkan nilai-nilai yang luhur dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi merupakan aplikasi dari kreativitas manusia berkaitan dengan alat dan bahan serta diwujudkan dalam bentuk materi yang digunakan untuk membantu tercapainya kebutuhan manusia. Sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan sebagai bagian dalam kebudayaan manusia tidak akan lepas dari berbagai tantangan. Adapun yang menjadi titik sentral problem modernisasi adalah standar kehidupan yang berpijak pada materialisme dan sekularisme. Hal ini mendorong manusia untuk memusatkan diri pada perkembangan ilmu pengetahuan dan informasinya sebagai sumber strategis dalam pembaharuan. Oleh karena itu, tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan menyebabkan depersonalisasi dan ketersaingan oleh dunia modern. Untuk menghadapi berbagai tantangan dan dampak di atas, maka pendidikan Islam harus mampu untuk meminimalisir dampak negatif dari kemajuan iptek, di antaranya dengan cara perbaikan kembali konsep dan sistem pendidikan yang ada. Konsep tersebut perlu disesuaikan dengan kehidupan modern, merumuskan kembali konsep sosial dan ilmu pengetahuan alam, menyusun kembali kurikulum, dan para pendidik perlu dilatih kembali sehingga mereka mampu menanamkan nilai-nilai serta mengembangkan kemampuan intelektual dengan metode pengajaran yang efektif. Dengan demikian, pendidikan Islam akan menjadi pendidikan yang sejati. Habib Thoha berpendapat ada dua strategi pendidikan Islam dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama yaitu strategi global dan yang kedua yaitu strategi sektoral. Yang pertama, strategi global memiliki dua pendekatan. Yang pertama yakni pendekatan sistematik dan proses. Pendekatan sistematik dalam bidang pendidikan yaitu diperlukannya keputusan politik. Alasannya karena negara Indonesia sebagai negara kesatuan, sehingga perlu disusun sistem nasional dalam berbagai bidang. Misalnya sistem politik nasional, sistem ekonomi nasional, sistem demokrasi nasional, termasuk juga sistem pendidikan nasional. Di antara keputusan politik dalam pendekatan ini adalah masuknya pendidikan Islam dalam subsistem pendidikan nasional. Apabila semua kegiatan dan kelembagaan pendidikan Islam menempatkan dirinya di luar sistem pendidikan nasional, maka pendidikan akan termarginalisasi dari peraturan politik nasional.
Hal ini berarti pendidikan Islam akan kehilangan peluangnya untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Kemudian ada pendekatan proses, artinya meningkatkan makna sistem pendidikan nasional melalui pendidikan yang berwawasan nilai. Adapun tujuan pendidikan yang berwawasan nilai adalah pendidikan yang sampai pada hakikat ilmu dan teknologi. Praktik pendidikan di Indonesia belum sampai pendidikan yang berwawasan nilai. Menekanannya sampai saat ini hanyalah berkisar pada pengenalan teori untuk masukan-masukan aspek kognitif taraf rendah. Dengan demikian, peserta didik belum dapat menempatkan diri sebagai subjek belajar. Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi sektoral. Strategi ini bersifat temporal dan kondisional. Maksudnya, pendekatan-pendekatan yang ditawarkan tidak dapat diterapkan pada setiap kondisi dan waktu. Adapun pendekatan yang ditawarkan adalah Islamisasi ilmuwan, Islamisasi iptek, dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan beberapa pendekatan di atas, maka yang menjadi titik tolak baik bagi pembaharuan sistem pendidikan Islam dan merupakan solusi agar pendidikan Islam dapat mengikuti modernisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dengan tetap berpegang teguh pada kendali normatif, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam ada dua tujuan yang harus dicapai, yaitu jangka panjang yang merupakan kebahagiaan ukhrawiyah dan tujuan jangka pendek yang merupakan kebahagiaan duniawiyah. Selain itu, strategi yang dijalankan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ialah 1. Motivasi kreativitas anak didik ke arah pengembangan iptek itu sendiri, di mana nilai-nilai Islam menjadi sumber acuan. Yang kedua, mendidik keterampilan memanfaatkan produk iptek. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan jalinan yang kuat antara agama dan iptek dan hubungan yang akrab dengan para ilmuwan yang memegang otoritas iptek dalam bidang masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu menanamkan sikap dan wawasan yang luas terhadap masa depan umat manusia melalui kemampuan menginterpretasikan ajaran agama. Jadi, kesanalah pendidikan Islam harusnya diarahkan agar pendidikan Islam tidak hanyut terbawa arus modernisasi dan kemajuan iptek. Guru berperan sebagai penyaji informasi, pemberi contoh atau teladan, sumber nilai yang melekat dalam pribadinya. Sedangkan peserta didik menerima informasi dan merespon mempolakan pribadinya untuk menerima nilai-nilai kebenaran sesuai dengan kepribadian guru tersebut. Strategi inilah yang sesuai untuk pembelajaran nilai ketuhanan dan kemanusiaan, di mana dijabarkan di dalam beberapa pendekatan pembelajaran, yakni yang pertama yaitu pendekatan pengalaman. Pendekatan ini memberikan pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka menanamkan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, pendekatan pembiasaan, yakni memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk senantiasa mengamalkan ajaran agamanya atau akhlakul karimah. Yang ketiga, pendekatan emosional, yakni usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini, memahami, dan menghayati akidah Islam serta memberi motivasi agar peserta didik ikhlas mengamalkan ajaran agamanya, khususnya yang berkaitan dengan akhlakul karimah.
Yang kemudian pendekatan yang keempat yaitu pendekatan rasional. Pendekatan ini merupakan usaha untuk memberikan peranan kepada rasio atau akal dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran agama. Kemudian pendekatan yang kelima yaitu pendekatan fungsional. Usaha menyajikan ajaran agama Islam dengan menekankan kepada segi kemanfaatannya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya. Strategi yang keenam yaitu pendekatan yang keenam yaitu pendekatan keteladanan, yakni menyuguhkan keteladanan baik yang langsung melalui penciptaan kondisi pergaulan yang akrab antara personal sekolah, perilaku pendidik, dan tenaga kependidikan lain yang mencerminkan akhlak terpuji, maupun yang tidak langsung melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah keteladanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dedi Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dedi Nugroho dengan NIM 2012000041. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Daniar Dwiner, yaitu mengenai strategi pengembangan pendidikan Islam dalam menghadapi perkembangan iptek atau ilmu pendidikan, pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip guna mencapai iptek. Yang pertama harus kita lakukan yaitu melakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam bidang iptek yang relevan dengan pembangunan bangsa. Yang kedua, mengembangkan konsep masyarakat teknologi dan industri serta melakukan usaha yang serius dalam merealisasikan konsep-konsep tersebut. Nah, yang ketiga, adanya transfer aplikasi dan pengembangan lebih jauh dari teknologi yang diarahkan kepada pemecahan permasalahan yang nyata. Yang keempat, kemandirian teknologi tanpa harus bergantung ke luar negeri. Jadi kita menggunakan teknologi yang sudah ada di negara kita sendiri dan tanpa harus bergantung kepada negara lain. Nah, kelima, perlu adanya perlindungan terhadap teknologi yang dikembangkan di dalam negeri sehingga mampu bersaing di kancah internasional. Nah, maka pendidikan Islam harus mampu menyeimbangkan konsep pembelajaran dengan iptek yang telah diberlakukan. Nah, selain itu, pendidikan Islam juga harus mampu menakodai atau memimpin dampak negatif dari iptek, khususnya terhadap nilai-nilai etika serta moral dalam kehidupan bermasyarakat, yang dimana dalam teknologi itu, khususnya sosial media itu, banyak hal-hal yang kurang beretika, kurang bermoral. Nah, jadi gitu, untuk itu kita harus mengetahui dampak-dampak seperti itu dan kita harus memimpin bagaimana caranya kita agar tidak terjerumus ke dalam hal seperti itu. Nah, untuk itu pendidikan Islam harus mampu menghadapi berbagai tantangan serta dampak yang ditimbulkan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara perbaikan kembali konsepnya, kita perbaiki lagi konsepnya, dan sistem yang ada dalam pendidikan Islam itu kita timbulkan, kita tunjukkan bahwa dalam pendidikan Islam itu menunjukkan mengutamakan etika dan moral. Nah, yang mana konsep tersebut harus disetarakan dengan kehidupan modern seperti saat ini. Nah, berumusan kembali konsep sosial dan ilmu pengetahuan alam. Nah, menyusun kembali kurikulum serta mengadakan pelatihan para pendidik sehingga mereka mampu menerapkan serta menanamkan nilai-nilai intelektual dengan menggunakan metode-metode pengajaran yang efektif dan efisien, khususnya dalam lingkup pendidikan agama Islam. Kita harus mengkolaborasikan antara intelektual dan agamis. Mungkin bisa dikatakan dengan agamis,
Jadi antara intelektual dan agamis itu harus berkesinambungan. Kita juga bisa menggunakan intelektual kita juga mengedepankan agama, yaitu dalam etika dan moral. Itu ya dalam pendidikan agama Islam itu hal yang perlu diutamakan. Nah, pesannya perkembangan iptek di era globalisasi ini, pendidikan Islam harus bisa menyiapkan generasi bangsa yang siap bersaing dan memiliki tolak ukur cara berpikir secara komprehensif yang senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai agama. Nah, nilai agama kita harus konsisten. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengantisipasi pengaruh perkembangan iptek yang berdampak kurang baik atau dampak negatif itu terhadap moral kita dan kemunduran peradaban bangsa kita. Nah, adapun hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai yang pertama, kecerdasan intelektual. Yaitu apa? Kecerdasan yang dikaitkan dengan kecerdasan otak. Nah, kemudian kedua, kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri yang membuat seseorang dapat bertahan dalam menghadapi frustasi, dapat mengendalikan dorongan hati dan menjaga beban stres. Nah, kita dengan kecerdasan emosional ini kita bisa mengetahui bagaimana kondisi keadaan kita, keadaan pikiran kita, keadaan hawa nafsu kita dengan kecerdasan emosional ini kita bisa mengaturnya agar lebih baik, dan dalam melakukan pendidikan Islam itu kita bisa melaksanakan dengan ajaran yang benar. Nah, kemudian yaitu kecerdasan spiritual. Nah, yang saya maksud tadi bukan agamis ya, tapi kecerdasan spiritual merupakan pikiran terilhami, yaitu yang dari Allah, sebagai pengetahuan akan kebenaran yang paling dalam. Kecerdasan ini mampu membuat orang hidup lebih toleran, terbuka, jujur, dan berlaku adil kepada siapapun. Nah, mungkin itu dari kecerdasan spiritual kita bisa lebih toleran, bisa toleransi kepada sesama, tidak membeda-bedakan antara ras, agama, suku, bangsa, dan lain sebagainya itu. Nah, kita bisa terbuka, bisa menerima pendapat, menerima usulan, dan kita jujur dalam melakukan sesuatu apapun, dan kita harus bisa berlaku adil, tidak membeda-bedakan. Nah, kemudian pendidikan Islam harus bersikap mengarahkan dan mengendalikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang dikatakan iptek tadi, tapi tetap berpijak pada sumber agama Islam, yaitu apa? Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup kita dalam melakukan segala sesuatu. Ya, walaupun dalam secara spiritual, secara intelektual, dan emosional kita harus tetap berpacu kepada Al-Quran dan hadis. Adapun dua strategi yang ditawarkan dalam pendidikan Islam, yaitu yang pertama, strategi global dan strategi sektoral. Nah, dalam strategi global ada dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan sistemik dan pendekatan proses. Nah, dalam strategi sektoral ada 3 pendekatan, yaitu penguasaan teknologi, komunikasi, dan informasi. Nah, itu mengenai prinsip-prinsip penggunaan dalam mencapai iptek atau ilmu pengetahuan teknologi dalam pendidikan Islam. Selanjutnya mengenai dampak-dampak dari iptek dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama, dampak positif. Nah, pendidikan Islam mempunyai sesuatu kekuatan yang sangat signifikan dipertahankan atau dikembangkan. Hal ini mungkin dapat dilihat dari tataran filosofis atau konseptual dalam pengalaman selama ini dari lembaga-lembaga pendidikan Islam atau ormas-ormas Islam yang dari waktu ke waktu itu telah mampu tumbuh di tengah-tengah dinamika masyarakat yang mungkin dalam
ormas-ormas itu sendiri atau lembaga-lembaga itu mungkin berselisih pendapat itu sudah biasa. Mungkin ada yang notabene Nahdlatul Ulama, yang notabene Muhammadiyah, LDI dan lain sebagainya, itu yang telah hadir dalam tengah-tengah masyarakat itu. Nah, tentu dengan hadirnya IPTEK dapat mempertahankan hingga mampu untuk mengembangkan pendidikan Islam. Ya, dengan kita harus bisa memanfaatkan IPTEK sebaik-baiknya. Ya, dengan tujuan ya agar bisa mempertahankan ajaran agama Allah, yaitu agama Islam, dan sehingga juga mampu mengembangkan agama Allah ini dengan menggunakan ilmu pengetahuan ya. Ya dikarenakan ini kan sudah di era modern ya. Nah, kita harus mengikuti zaman. Ketika dulu zamannya itu belum ada telepon genggam, belum ada handphone, belum ada internet. Nah, sekarang mungkin dulu dakwahnya door to door, bisa langsung buat pengajian atau gimana gitu. Nah, sekarang di era sekarang ini kan sudah ada teknologi, khususnya internet, sosial media itu. Nah, kita juga harus bisa berdakwah melalui hal seperti itu. Ya karena tapi kita juga harus berhati-hati. Jangan mensalahgunakan sosial media. Tapi itu walaupun hal seperti itu, hal sepele mungkin ya, bisa dikatakan hal sepele, tapi mungkin itu dampaknya akan sangat besar khususnya bagi orang-orang yang awam. Maksudnya awam itu belum tahu tentang lebih mendalam mengenai agama Islam. Nah, mungkin dengan berita-berita hoax, berita-berita yang mungkin menjurus ke radikal, mungkin itu bisa bagi orang awam itu bisa terhasut, bisa mengontaminasi pikirannya menjadi orang yang radikal. Nah, mungkin itu mengenai dampak positif. Intinya kita harus bisa mengembangkan dan mempertahankan pendidikan agama Islam dengan menggunakan IPTEK tadi. Nah, kemudian dampak negatif mungkin ya tidak bisa luput ketika antara ada dampak positif. Nah, mungkin itu tidak lain dan tidak bukan berarti ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya apa? Nah, di sini meningkatkan aksi terorisme yang memanfaatkan kemudahan akses komunikasi dan berkaitan senjata atau bom. Nah, yang tadi saya katakan mengenai dampak negatif. Nah, dengan sosial media itu aksi terorisme, aksi radikalisme itu secara tidak langsung itu sudah berada dalam sosial media. Nah, jadi kita harus pandai-pandai dalam memilah dan memilih apa informasi yang kita dapat, apa ilmu yang kita dapat, sehingga kita tidak terjerumus ke hal-hal yang seperti terorisme dan radikalisme dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian yang kedua, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai. Nah, jadi mungkin dari perkembangan IPTEK tadi di era modern ini banyak mungkin yang notabene belum pernah atau tidak tahu atau awam sama sekali mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, mungkin akan kalau di dunia kerja mungkin akan nganggur itu mungkin bisa terjadi ya, karena kita di era modern ini lebih banyak mengutamakan pengetahuan daripada kekuatan ya, mungkin ya bisa dikatakan seperti itu. Nah, kemudian dampak negatif selanjutnya yaitu menyalahgunakan pengetahuan. Nah, dengan pengetahuan yang kita miliki tadi, kita mungkin bisa menyalahgunakan. Contohnya seperti saya menggunakan Facebook. Nah, menggunakan akun katakanlah si A. Akun si A itu saya buat demi kepentingan saya. Contohnya judi online terus prostitusi online dan lain sebagainya. Yaitu terus secara tidak langsung menyalahgunakan pengetahuan. Nah, kita juga meng-share informasi yang itu belum tentu
fake, belum tentu nyata, mungkin bisa dikatakan hoax. Nah, kita itu salah dalam menyampaikan. Mungkin kita dalam menerima pengetahuan itu, kita seharusnya mengklarifikasi dulu. Apakah benar ini informasi ini yang telah disampaikan oleh saudara ini, apakah benar? Nah, jadi dengan adanya ilmu pengetahuan tadi, kita harus pandai-pandai dalam menfilter atau menyaring informasi yang kita dapat dari berbagai sumber yang kadang sumbernya itu belum jelas. Mungkin itu mengenai dampak negatif dan positif mengenai strategi pendidikan Islam dalam menghadapi perkembangan iptek di era modern ini.